Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadir semua hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kalian hadir 100% sebagaimana yang diharapkan. Namun sebelum kita masuki dalam video pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa secara bersama-sama supaya ilmu yang kita kaji pada hari ini diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, anak-anak sekalian, adapun materi kita pada pertemuan kali ini adalah tentang indahnya nama-nama Allah ataupun yang disebut dengan Asmaul Husna. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kalian menyimak materi pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu. Yang pertama, kalian dapat memahami makna Asmaul Husna As-Samad. Yang kedua, dapat memahami makna Asmaul Husna Al-Muqtadir. Yang ketiga, dapat memahami makna Asmaul Husna Al-Muqaddim. Sedangkan yang keempat, yaitu kalian harus mampu memahami makna Al-Baqi. Dan yang terakhir, kalian harus mampu membacanya dengan baik dan benar. Anak-anak semuanya, sebelum kita masuki dalam materi pokok pembelajaran, terlebih dahulu kita mengamati gambar-gambar berikut ini. Gambar yang pertama yaitu memberikan sedekah dan infak. Pernahkah kalian memberikan sedekah dan infak dalam kehidupan sehari-hari? Sedangkan gambar yang kedua yaitu tentang keindahan alam semesta beserta isinya. Hal ini sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di setiap saat. Sedangkan gambar yang ketiga yaitu gambar tata surya dan planet-planet yang berputar pada porosnya. Sedangkan gambar yang terakhir yaitu gambar perkembangan manusia dari lahir hingga meninggal dunia. Jadi anak-anak, sekarang kita masuki dalam materi pokok pembelajaran, yaitu yang menyangkut dengan indahnya nama-nama Allah ataupun yang disebut dengan Asmaul Husna. Sebagaimana yang kita ketahui yang bahwa Asmaul Husna itu berjumlah 99. Sedangkan yang kita pelajari pada materi pembelajaran hari ini adalah hanya 4 saja, yaitu As-Samad, kemudian yang kedua Al-Muqtadir, sedangkan yang ketiga yaitu Al-Muqaddim, sedangkan yang keempat yaitu yang terakhir yaitu Al-Baqi. Jadi 4 Asmaul Husna inilah yang akan kita pelajari pada video pembelajaran hari ini. Jadi anak-anak sekalian, untuk memahami sebagaimana yang dimaksudkan dalam tujuan pembelajaran tadi, kalian harus menyimak baik-baik materi berikut ini.
Yang pertama yaitu As-Samad. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, kita hidup di dunia ini bukan sendirian. Kita hidup membutuhkan orang lain. Semua yang kita perlukan, kita belum tentu dapat melakukannya sendiri. Seperti kita ingin pintar, berarti kita harus mencari guru untuk belajar. Kita ingin makan nasi, kita harus pergi ke pasar untuk membeli nasi, kemudian kita memasaknya. Itu suatu petanda yang bahwa kita hidup membutuhkan orang lain. Jadi anak-anak sekalian, lain halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak membutuhkan siapapun juga. Maka dari itu, Allah memiliki nama As-Samad. Mari kita baca terlebih dahulu. As-Samad. Coba kalian ulangi. As-Samad. Sekali lagi kita baca bersama. As-Samad. Oke. Jadi, tahukah kalian apa arti As-Samad? As-Samad artinya maha dibutuhkan ataupun tempat meminta. Allah menjadi sandaran semua makhluk. Oleh karena demikian, kita harus mengakui terhadap sifat As-Samad Allah dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, hendaknya dalam kehidupan sehari-hari kita saling membantu sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa membantu kita. Anak-anak sekalian, pernahkah kalian melihat semut yang menggotong makanan secara bersama-sama? Semut sangat memperhatikan terhadap kawannya. Bahkan semut tatkala berjumpa sesama saling tegur sapa dengan bahasa semut itu sendiri. Jadi kita sebagai manusia jangan sampai kalah dengan semut tersebut. Jadi dapat kita ambil pelajaran dari semut tersebut. Alangkah baiknya ataupun alangkah indahnya tatkala kita saat bertemu dengan sesama manusia saling menegur sapa dan saling membantu. Anak-anak sekalian, pembahasan yang kedua yaitu Al-Muqtadir. Mari kita baca terlebih dahulu. Al-Muqtadir. Coba diulangi. Al-Muqtadir. Sekali lagi kita baca bersama. Al-Muqtadir. Jadi, tahukah kalian apa arti Al-Muqtadir? Al-Muqtadir itu artinya maha kuasa ataupun maha menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa. Semua makhluk yang ada di bumi ini seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, lautan yang panjang berliku-liku, tanaman, tumbuh-tumbuhan yang bermacam ragam, semuanya di bawah kekuasaan Allah. Allah bisa membalikkan fakta dalam seketika. Oleh karena demikian, kita harus mengakui terhadap kekuasaan Allah tersebut. Anak-anak sekalian, yang ketiga
materi yang kita bahas adalah Al-Muqaddim. Mari kita baca terlebih dahulu. Al-Muqaddim. Coba diulangi. Al-Muqaddim. Sekali lagi secara bersama-sama. Al-Muqaddim. Jadi, tahukah kalian apa itu Al-Muqaddim? Al-Muqaddim adalah maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan semua makhluk-makhluk ciptaannya. Jadi, sebagai ilustrasinya, di rumah ada meja ataupun ada kursi. Jadi, meja ataupun kursi tersebut dibuat oleh tukang kayu. Jadi saya tanyakan, siapa terlebih dahulu ada meja ataupun kursi dengan tukang kayu? Tentu jawabannya adalah terlebih dahulu ada tukang kayu, kemudian tukang kayu tersebut membuat meja ataupun kursi. Nah, begitu juga halnya dengan Allah. Allah terlebih dahulu keberadaannya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluknya yang ada di atas permukaan bumi ini. Jadi, yang keempat yaitu Al-Baqi. Mari kita baca terlebih dahulu. Al-Baqi. Coba diulangi. Al-Baqi. Mari kita baca bersama. Al-Baqi. Jadi anak-anak, tahukah kalian apa itu Al-Baqi? Al-Baqi artinya maha kekal. Al-Baqi artinya maha kekal. Kita sering mendengarkan dalam kehidupan sehari-hari adanya gunung-gunung meletus, adanya banjir bandang, adanya banjir yang dapat merusakkan lingkungan, bahkan adanya kematian di mana-mana. Itu suatu pertanda makhluk ciptaan Allah tidak ada satupun yang kekal abadi. Lain halnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hidup selama-lama, tidak pernah mengalami kematian. Karena hidup Allah bukan dengan nyawa, tetapi hidup Allah adalah dengan sifat hayat. Nah, anak-anak sekalian, jadi yang dapat kita simpulkan pada materi pembelajaran hari ini adalah Asmaul Husna merupakan nama Allah yang indah. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah cuma 4. Yang pertama As-Samad, artinya maha dibutuhkan. Yang kedua Al-Muqtadir, artinya maha berkuasa ataupun maha menentukan. Yang ketiga yaitu Al-Muqaddim, artinya maha mendahulukan. Sedangkan yang keempat yaitu Al-Baqi, artinya maha kekal. Jadi anak-anak sekalian, hanya inilah pembahasan 4 Asmaul Husna pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.